Setelah menerima usulan dari Bisima, Jaha akhirnya membawa seluruh harta yang ada di Pavilion Gold Mountain ke Prefektur Ilyang. Malam itu, dalam gelapnya lorong-lorong kota, mereka memindahkan harta karun tersebut ke dalam rumah bordil Plum Blossom. Di depan pintu masuk, para bawahan Bisima sibuk mengangkut peti demi peti berisi emas, perak, dan barang berharga lainnya. Dari jendela lantai 2, Jaha memperhatikan semuanya dengan tatapan dingin. Kemudian, dia berbisik pada dirinya sendiri, penggelapan uang akhirnya berhasil. Bisima, yang berdiri di sampingnya, menyahut, "Sekarang, karena semua uang telah kami pindahkan ke sini, kami tidak punya alasan untuk kembali." Jaha menoleh padanya dan berkata, "Selama kalian berada di Prefektur Ilyang, jangan buat masalah. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang mengacaukan tempat ini hidup." Mendengar ancaman itu, Bisima menelan ludahnya sebelum menjawab, "Baiklah, aku akan mengawasi mereka dan memastikan semuanya paham." Jaha lalu berkata kembali kepada Bisima, "Pikirkan juga pekerjaan apa yang bisa para bajingan tak berguna itu lakukan. Mereka ini hanya sekumpulan sampah yang bahkan belum pernah melakukan sesuatu yang benar dalam hidupnya." Bisima mengangguk. "Baik, aku akan mengatur itu juga." Setelah beberapa saat hening, Bisima tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, apa nama organisasi Anda?" Jaha menegaskan dengan nada mantap, "Namanya Sekte Hao yang tak tertandingi." Bisima mengerutkan kening, tampak bingung. "Maaf? Sekte Hao yang tak tertandingi? Ini pertama kalinya saya mendengar nama itu." Jaha meliriknya sekilas. "Jadi kau belum pernah mendengarnya?" Bisima segera menunduk dengan hormat. "Mohon maaf, pengetahuanku tidak begitu luas. Saya baru mendengarnya sekarang." Jaha tersenyum kecil. "Tidak apa-apa. Itu wajar, karena sekte ini baru saja aku bentuk beberapa waktu lalu." Bisima terkejut. "Sekte yang baru dibentuk tapi langsung diberi nama, tak tertandingi?" Jaha mengangkat bahu dengan santai. "Ya. Intinya, sekte Hao baru dibuat." Bisima menghela napas, lalu berkata dengan ragu, "Maaf, tapi jujur saja, aku sedikit khawatir jika Anda menggunakan kata, tak tertandingi, tanpa dipikirkan matang-matang. Aku juga tidak yakin bagaimana reaksi orang-orang jika mendengarnya." Jaha hanya tersenyum santai. "Tidak masalah. Itu berarti kita tak tertandingi dalam urusan-urusan kecil." Bisima terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan ekspresi bingung. "Oh, begitu ya?" Tiba-tiba, suara teriakan keras menggema di udara. "Ketua sekte, apa yang sedang kau pindahkan di luar?" Jaha menoleh dan melihat Sung Tae berjalan cepat ke arahnya dengan ekspresi panik dan marah. "Dari mana kau mendapatkan barang-barang ini? Apa kau sudah mulai belajar menjadi seorang bangsat?" Jaha tetap tenang dan menjawab, "Itu uang yang kuambil dari Pavilion Gold Mountain, bagian dari klan Black Rabbit. Aku akan menggunakannya untuk biaya membangun lebih banyak bangunan di penginapan Jaha." Sung Tae menatapnya dengan ekspresi tak percaya. "Apa? Kau membawa uang klan Black Rabbit ke sini?" Jaha mengangguk santai. "Iya." Sung Tae semakin frustasi. Suaranya naik 1 oktav. "Kenapa? Kenapa kau membawa uang itu ke sini?" Jaha mengangkat bahu acuh tak acuh. "Karena aku mau. Aku mengambilnya karena aku adalah seorang pelayan rendahan, ketua sekte, dan juga sekaligus bangsat." Sung Tae menghela napas panjang, urat-urat di dahinya mulai menonjol. Ya, aku mengerti. Kau melakukan apa yang kau mau karena kau seorang pelayan rendahan, ketua sekte, sekaligus bangsat. Tapi apa kau sadar bahwa klan Black Rabbit bukan tipe yang dirampok? Mereka adalah orang yang merampok. Mereka pasti akan memburu pencuri uang mereka sampai ke ujung dunia, bahkan jika itu berarti membantai seluruh Prefektur Ilyang." Jaha masih dengan nada santainya menjawab, "Kalau mereka datang, aku tinggal membantai mereka. Jadi seharusnya tak masalah." Sung Tae menatapnya dengan ekspresi putus asa, lalu memegang kepalanya. "Astaga, aku benar-benar akan ikut gila kalau terus mendengarkanmu." Jaha berkata dengan nada ringan. "Tenang saja. Kalau hanya klan Black Rabbit yang datang, aku hanya perlu membunuh pemimpinnya." Sung Tae mendengus, dia sudah hampir menyerah menghadapi logika gila Jaha. Ya, membunuh terdengar seperti rencana yang bagus." Jaha kembali menambahkan,
Atau mungkin aku bisa menangkap dan menyiksanya. Tapi kalau situasinya memungkinkan, aku juga bisa menjadikannya bawahanku. Sung Tae menatapnya dengan ekspresi mati rasa. Menangkap dan menyiksa? Terdengar bagus. Menjadikannya bawahan? Juga terdengar bagus. Lanjutkan saja sesukamu. Jaha tertawa kecil. Kalau itu tidak berhasil, aku tinggal langsung membunuhnya. Sung Tae, yang benar-benar sudah muak, tiba-tiba bertepuk tangan dengan senyum lebar yang jelas-jelas sarkastik. Oh, kau tinggal membunuhnya? Itu rencana yang sangat bagus. Sepertinya aku terlalu tolol karena khawatir. Jaha ikut tersenyum lebar. Bukankah kau memang sudah biasa menjadi tolol? Sudah kubilang, tidak perlu khawatir. Sung Tae menghela napas panjang sambil menggeleng. Sialan. Kalau saja kau bisa mengatakan sesuatu yang masuk akal, mungkin aku akan merasa lega. Jaha mendengar jawaban itu dengan ekspresi datar, lalu menghela napas. Melihatmu seperti ini, yang lain pasti juga mulai cemas. Aku paham bagaimana perasaanmu. Kalau begitu, panggil para ketua grup sekte Hao untuk berkumpul di depan penginapan. Sung Tae menunduk hormat. Baik. Tapi, siapa saja ketua grup yang kau maksud? Aku belum tahu nama-nama mereka. Jaha menjelaskan dengan tenang, di antaranya adalah Ketua Grup Pedagang, Jang Deoksu, Ketua Grup Pandai Besi, Geum Cheolyong, dan Ketua Grup Konstruksi, Yeon Jaseong. Panggil mereka bertiga ke depan area konstruksi penginapan Jaha. Sung Tae mengangguk. Saya mengerti. Akan segera saya laksanakan. Tak lama kemudian, mereka semua berkumpul di area konstruksi penginapan Jaha. Di tengah-tengah mereka, api unggun menyala, cahayanya menari-nari di wajah-wajah serius para ketua grup. Cheolyong menyilangkan tangan dan menatap Jaha. Aku dengar kau punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan? Jaha mengangguk. Benar. Aku mengumpulkan kalian di sini untuk membahas kode etik sekte Hao. Deoksu mengangkat alis. Kode etik? Jaha menegaskan. Mulai sekarang, apapun yang terjadi di sekte Hao, adalah tanggung jawabku. Lalu, jika ada masalah, langsung katakan saja bahwa pemimpin sekte yang akan menyelesaikannya. Para ketua grup saling bertukar pandang. Raut wajah mereka menunjukkan kebingungan. Jaha melanjutkan, jika ada orang yang datang mencari pemimpin sekte Hao, jangan mencoba bersikap loyal dengan menutup mulut. Katakan saja di mana aku berada. Dan kalau ada yang menginterogasimu, apapun pertanyaannya, jawab saja bahwa hanya ketua sekte yang tahu jawabannya. Itu adalah kode etik pertama sekte Hao. Keheningan sejenak. Wajah mereka masih menunjukkan ekspresi ragu. Cheolyong akhirnya membuka suara. Jadi maksudmu, semua tanggung jawab akan kau pikul sendiri? Dan kau menyebut ini sebagai kode etik? Jaha mengangguk mantap. Biar aku jelaskan alasannya. Aku memang tidak berbakat dalam membuat sup mie ayam, jadi aku akan mengabdikan diriku sepenuhnya untuk seni bela diri. Mata Cheolyong langsung membelalak. Jadi, ternyata itu benar. Sung Tae terkekeh. Akhirnya dia mengakuinya. Deoksu menepuk pahanya sambil tertawa kecil. Dia akhirnya mengakui bahwa dia sangat buruk dalam membuat sup mie ayam. Cheolyong menggelengkan kepala, ekspresinya campuran antara lega dan prihatin. Sup mie ayamnya benar-benar buruk. Aku bahkan tidak bisa menyebutnya makanan. Rasanya seperti makanan ternak. Tidak, bahkan lebih buruk. Rasanya seperti tinja. Jaseong yang belum pernah mencobanya bertanya dengan ragu, seburuk itukah sup mie ayamnya? Sung Tae menghela napas panjang. Tidak ada yang lebih buruk dari sup mie ayam buatannya. Jaha menatap mereka dengan ekspresi kecewa. Dia tidak menyangka respon mereka akan seperti ini. Namun, dia hanya menghela napas dan melanjutkan, baiklah, mari kita lanjutkan. Cheolyong yang mengurus Pandai Besi dan Deoksu yang menjalankan kedai makanan, kalian tidak ada urusan dengan seni bela diri kan? Cheolyong mengangkat bahu. Tentu saja tidak. Untuk apa aku mengurusi hal seperti itu? Deoksu ikut menimpali, aku bahkan tidak pernah berpikir untuk melakukannya. Jaha mengangguk. Begitu pula dengan kalian berdua. Jaseong mengangguk setuju. Benar sekali. Tiba-tiba, Sung Tae mengangkat tangan. Lalu bagaimana denganku?
Mereka semua serentak menoleh ke arahnya, menatap dengan ekspresi heran, seolah tidak percaya dia benar-benar menanyakan itu. Jaha kembali menjelaskan, hal yang sama berlaku untuk sebagian besar orang di sekte Hao. Tapi tidak untukku. Dia menatap mereka satu persatu, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih dalam, aku ingin bisa menyelamatkan orang-orang lemah sebanyak mungkin. Kata-kata itu membuat suasana berubah. Tidak ada yang langsung menanggapi. Ekspresi mereka perlahan menjadi serius. Jaha melanjutkan, di dunia ini, para pelayan, penjaga, penunggang kuda, para pandai besi, juru masak, para pedagang, mereka semua mati berkumpul di bawah cengkeraman orang-orang kuat yang berkuasa. Bahkan mereka tidak punya hak untuk mempertanyakan keadilan. Mereka hanya bisa menerima nasib. Dan itu akan terus berlanjut. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap sebelum menambahkan dengan nada lebih tajam, tapi kalau ada orang lemah yang mati dengan tidak adil, aku tidak peduli siapa lawannya. Aku, sebagai ketua sekte Hao, tidak akan tinggal diam. Deoksu menatapnya dengan ragu. Tidak akan tinggal diam? Siapapun lawannya? Apa maksudmu? Cheolyong menambahkan dengan nada tak percaya, Ketua, maksudmu kau akan menghadapi siapapun? Tidak hanya klan Black Rabbit? Jaha mengangguk mantap. Benar. Jika ada orang lemah mati di tangan faksi hitam, aku akan membunuh pelakunya. Tapi jika dia mati di tangan faksi putih, aku juga akan membunuhnya, dan aku akan melakukannya lebih cepat, sebelum masalah ini sampai ke pemimpin Murim. Matanya menyala penuh tekad saat dia menyelesaikan kalimatnya. Alasannya karena aku adalah ketua sekte Hao. Keheningan menyelimuti mereka. Tak satu pun dari mereka bisa berkata-kata. Kilas balik. Bayangan masa lalu muncul di benak Jaha. Di masa ketika aku dikenal sebagai iblis gila, dunia ini penuh dengan pertumpahan darah. Kultus demonik, aliansi Murim, faksi hitam, faksi putih, semuanya terus bertarung, saling membantai tanpa henti. Orang-orang lemah menjadi korban, berguguran begitu saja seperti terjadi peperangan. Aku tidak pernah peduli dengan para monyet gila yang mati dalam pertarungan mereka sendiri. Mereka memilih jalan itu. Mereka tahu risikonya. Tapi aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang-orang seperti aku, seorang pelayan yang hanya membawakan makanan dan minuman, dipukuli, disiksa, dan dibunuh tanpa alasan. Itulah mengapa aku membunuh mereka. Dan itu juga mengapa aku mendapatkan julukan Mat Demon. Tapi dunia ini tidak adil. Aku terlalu mudah dihujat. Terlalu mudah disalahkan. Tak peduli apa yang kulakukan, orang-orang tetap menyebutku gila. Bahkan aku dituduh melakukan kejahatan yang tidak pernah kulakukan. Sejujurnya, aku punya banyak kesempatan untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Tapi untuk apa? Aku terlalu malas untuk membersihkan namaku. Selain itu, aku juga terlalu marah. Dalam sekejap mata, aku berubah menjadi musuh aliansi Murim. Tidak ada yang bisa mengerti. Tidak ada yang tahu bagaimana rasanya harus berlatih keras untuk membunuh pemimpin kultus demonik, sementara di saat yang sama harus melarikan diri dari aliansi Murim yang ingin membunuhku. Tapi itu dulu. Sekarang aku berbeda. Sebagai ketua sekte Hao, aku akan selalu punya alasan untuk bertarung. Dan kali ini, aku tidak akan bertarung untuk diriku sendiri. Aku akan menjadi pahlawan bagi yang lemah. Kembali ke masa sekarang. Sung Tai tiba-tiba mengangkat tangan, ekspresinya penuh kebingungan. Anu. Ada yang tidak aku mengerti. Jaha menoleh ke arahnya. Bukankah Anda harus menjadi sangat kuat agar kode etik ini punya arti? Baiklah, lupakan soal klan Black Rabbit, tapi bagaimana Anda akan menghadapi semua sekte yang ada? Atau para master bela diri yang mungkin akan datang di masa depan? Pertanyaan itu membuat Jaha terdiam sejenak. Lalu, dengan santai dia menjawab, kalau aku bisa menjadi yang tak tertandingi, maka masalah ini akan selesai, kan? Tempat itu langsung sunyi. Mereka semua menatapnya dengan ekspresi campuran antara terkejut, bingung, dan tidak percaya. Hah, menjadi yang tak tertandingi? Sung Tai menghela napas panjang sambil menahan kesal. Lagi-lagi omong kosong. Bagaimana aku bisa tenang kalau begini? Cheolyong tiba-tiba tertawa kecil dan menyilangkan tangannya. Baiklah. Aku mendukungmu, Ketua. Seorang pria sejati memang harus memiliki ambisi yang besar. Jaseong mengangguk mantap.
saya juga akan mendukung Anda. Saya akan menjadi sponsor yang loyal untuk Sekte Hao dan ketua sekte. Deoksu masih terlihat ragu. Apa itu mungkin? Ada begitu banyak sekte dan master bela diri yang lebih kuat di luar sana. Belum lagi para jenius bela diri, yang bahkan mulai berlatih sebelum mereka bisa berjalan. Jaha tersenyum percaya diri, tentu saja, itu benar. Deoksu mengangguk pelan, lalu berkata dengan nada serius. Bahkan bagi orang-orang jenius sekalipun, untuk menjadi yang tak tertandingi, itu adalah cita-cita yang sulit. Mereka bilang, untuk menjadi yang paling hebat, hanya yang terpilih saja yang bisa, dan itu dipilih oleh surga. Jaha mendengarnya dengan tenang, lalu menjawab dengan tegas, tentu saja itu aku. Karena aku sudah dipilih oleh surga. Mendengar kata-kata penuh percaya diri dari Jaha, mereka berempat hanya bisa terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Mereka merasa seperti baru saja mendengar orang gila berbicara. Sung Tai bergumam pelan, keparat ini hanya mengatakan apapun yang dia mau. Namun, Jaha hanya tersenyum dan melanjutkan, sebenarnya, ini bukan soal menjadi yang tak tertandingi atau tidak. Yang terpenting adalah seberapa besar usaha yang kita lakukan untuk mencapai tujuan itu. Aku, Li Jaha, seorang pelayan rendahan, akan berusaha menjadi yang tak tertandingi di dunia ini. Kalian juga harus berpikir serius tentang tujuan kalian sendiri, tentang masa depan kalian. Semua terdiam, merenungkan kata-kata Jaha. Tak ada yang melanjutkan pembicaraan, dan akhirnya rapat kode etik Sekte Hao pun selesai dengan tenang. Setelah itu, Jaha melangkah keluar dan berjalan-jalan di prefektur Ilyang, menghirup udara segar sambil merenung dalam hati. Perbedaanku dengan Mat Demon di kehidupan sebelumnya adalah, dulu, aku tak punya tujuan hidup. Tapi sekarang, aku punya tujuan. Dan tujuanku adalah menjaga Sekte Hao dengan baik, mempersiapkan diri untuk melawan kultus demonik, atau bahkan aliansi murim, gumamnya dalam hati. Jika aku bisa menjadi pahlawan bagi mereka yang lemah, aku tidak akan menjadi musuh masyarakat seperti dulu. Dengan alasan yang kuat, aku bisa berdiskusi tentang keadilan dengan faksi putih, bertarung melawan monyet-monyet dari kultus demonik, bahkan membunuh bajingan-bajingan keparat jahat dari faksi hitam, atau menjadikan mereka bawahanku. Inilah yang disebut alasan yang kuat dari orang yang kuat, yang memiliki tujuan dan tanggung jawab. Jaha melanjutkan langkahnya, merasakan tekad yang semakin membara di dalam dirinya. Jika seseorang memiliki pendapat yang berbeda dari mayoritas, dia akan dianggap sebagai revolusioner jika berhasil. Dan jika gagal dia akan dianggap orang gila. Namun kali ini, Jaha tahu satu hal pasti. Aku akan menjadi orang gila yang sukses dan berhasil. Tujuannya begitu mendalam. Di bawah gemerlap sinar bulan yang menyinari langkahnya, ia merenungi masa depan mereka yang lemah. Bertekad untuk mengubah nasib mereka dengan tangannya sendiri.